Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, laku suluk kita tadi ke arah mana yang dituju adalah wirya, harta, dan yang ketiga yang triwinasis. Kalau kita sudah lurus, ilmu mencahayai hidup kita, kita akan dapat wirya, kehormatan, keluhuran, bahkan mungkin kekuasaan. Kenapa dapat kekuasaan? Karena orang akan percaya pada kita. Orang akan, kekuasaan itu mungkin status. Orang akan melihat ketinggian kita tanpa harus kita pamer ketinggian. Oh, kita jadi orang luhur, kita jadi orang mulia. Dan kita juga punya arto. Arto itu kita akan dapat alat, dapat sarana, tidak harus uang. Meskipun letternya uang, tapi maksudnya sarana, media untuk mewujudkan keinginan kita. Ada yang salah di antara kita mengartikan arto hari ini. Dianggapnya uang itu tujuan. Nggak, uang itu alat, sarana. Kalau ada orang tujuan hidupnya mengumpulkan uang yang banyak, itu orang yang sangat nggak pinter. Karena uang itu hanya sarana untuk mewujudkan yang kamu inginkan. Jangan berhenti di uang, rugi. Kalau tiap hari, kan banyak sekarang orang ribut gaji naik, ribut menuntut tingkat kesejahteraan, maksudnya bayarannya naik, rugi kalau berhenti di situ. Karena uangnya itu, gaji naik itu kan cuma alat, alat untuk kesejahteraanmu. Jangan berhenti di sana. Tidak serta-merta ketika gajimu naik, hidupmu terus tentrem. Kemarin ada penelitian itu, guru-guru di kabupaten tertentu itu sekarang tingkat perceraiannya tinggi. Gara-gara dapat sertifikasi guru. Duitnya oke. Karena duitnya banyak, mulai mikir macem-macem, termasuk selingkuh. Terus tingkat perceraian jadi naik. Lah itu kan jadi bencana. Karena yang kamu pikir sejak awal dapat duitnya, tidak pernah mikir kalau sudah dapat alat yang namanya duit, kamu mau apa? Itu penting. Jadi keliru kalau kamu mikirnya cari duit saja yang banyak. Harus kamu rumuskan juga, besok kalau saya dapat uang banyak mau tak pakai apa. Kalau enggak, mesti aneh-aneh. Ono duit jalan-jalan yo, ono duit makan-makan yo, mesti ngono. Nanti dulu dirancang yang bagus, wong itu arto, itu alat. Untuk apa? Ada orang yang uangnya tidak terlalu banyak tapi manfaat, barokah, karena dia pintar merancang, menggunakan, wong dia alat. Ada orang yang duitnya banyak, ditumpuk terus tabungannya, tapi uripnya sumpek, akhirnya masuk penjara. Karena semangatnya hanya mengumpulkan uang. Dibayangkan kalau uangnya sudah ngumpul, hidupnya tentram. Keliru, uang itu cuma alat. Alat yang sama kayak cangkul. Kalau cangkulnya tidak kamu gerakkan, tidak kamu pakai buat macul, ya kamu tidak panen. Kayak uang yang ditumpuk terus sampai banyak, tapi tidak dipikir besok buat apa. Itu yang bikin kadang-kadang orang tuanya meninggal gegeran rebutan warisan. Karena tidak dirancang dengan baik sejak awal. Dan yang ketiga pasti winasis, kepandaian, kewaskitaan. Hidup ini kalau kita tidak punya tiga hal itu, tidak punya wirya, tidak punya arto, tidak winasis, kalamun kongsi sepi soko wilangan tetelu, telas tilasing janmo, aji godong jati aking, temah popo papariman ngulandoro. Jadi kalau ketiganya kita tidak punya, tidak ada artinya kita jadi manusia. Derajat kita rendah. Bahkan lebih berharga daun jati yang kering. Karena kalau tiga itu tidak punya, kita akan jadi gelandangan, peminta-minta. Hidup kita bergantung pada orang lain.
Hidup kita bergantung pada yang lain, tidak mandiri. Orang yang tidak mandiri tidak punya harga. Maka wiryo, arto, dan winasis akan kita temui kalau kita menjalani laku ilmu. Kalau tidak kita tempuh, tidak sukses, dan kita tidak punya tiga hal itu, kita tidak lebih mulia dari daun jati yang kering. Itu kalau dilakukan enak, cuma sayangnya itu tadi, aku raiso nyanyi. Oke, terus ada nanti dalam Wedotomo, ini klaster-klasternya saya bikin sendiri ya. Slide-slide-nya saya bikin sendiri, urutannya tak kacau sendiri, tak pilih yang saya cocok. Kalau kamu yang tertarik dengan Wedotomo, baca sendiri 100 bait itu, urutannya tidak kayak gini. Pasti, saya comot yang tengah tak taruh di depan, yang belakang tak taruh tengah, semacam itu. Dengan standar ngukur kemampuanmu cara menangkap. Karena kalau tak urut kayak ngaji kitab kuning itu, mungkin kamu agak pusing. Oke, yang pertama, di sana ada etika individual, etika sosial, dan etika ketuhanan. Temanya karena memang filsafat moral. Etika individual yang pertama, nyawanya ada di eling lan waspodo. Itu pasti. Jadi eling itu bukan rindu ya, eling itu bukan ingat, tidak semata-mata ingat, tapi bisa sadar dan mengambil pelajaran dari alam semesta. Eling lukitaning alam, bisa mengambil petunjuk dan pelajaran dari sekelilingmu. Semua peristiwa sosial, peristiwa alam, peristiwa politik, semuanya pelajaran. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari semuanya, inilah orang yang eling. Kalau sudah eling, terus waspodo. Hati-hati, jangan sampai aku jatuh di lubang yang sama dan aku harus ikut yang baik sehingga mendapatkan buah kenikmatan kebahagiaan yang sama. Itu waspodo. Jadi ambil pelajaran dari sekelilingmu, itu eling, dan kemudian sadari, itu waspodo. Jangan lengah, ya kan? Dan ambil pelajaran dari semuanya untuk hidupmu. Hari ini kita kayak kemarin waktu belajar filsafat sejarah, banyak orang yang tidak bisa belajar dari sejarah sehingga jatuh ke lubang yang sama. Itu berarti tidak eling dan tidak waspodo. Eling itu iling-ilingan. Ingat-ingatlah, di sekelilingmu banyak sekali pelajaran. Kalau sudah kamu ambil pelajaran, jadikan itu senjata untuk waspodo. Biar kamu mendapatkan kebaikannya dan terhindar dari kejelekannya. Jangan sampai kamu susah karena tidak mengambil pelajaran. Akhirnya apa? Kamu berobat sesudah terluka. Atetombo yang wis bucik. Sudah ngerti temennya masuk penjara gara-gara korupsi, ya ojo korupsi. Kalau masih korupsi itu berarti apa? Atetombo yang wis bucik. Wong yang lain sudah ngasih contoh begitu. Kalau kamu melakukan hal itu, sepinter apapun kamu, tidak ada gunanya. Ilmumu tidak jadi cahaya. Jadi kuncinya seorang bermoral di Jawa yang pertama adalah eling lan waspodo. Tidak boleh orang jatuh ke lubang yang sama. Tidak hanya lubang yang pernah dia jatuh, tapi lubang yang orang lain pernah jatuh juga kita jangan sampai jatuh di situ. Itu berarti kita eling lan waspodo. Jadi rumus pertama, etika individual. Rumus kedua, harus bisa membedakan baik dan buruk. Ini buahnya ilmu.
mencahayai kita, pandeming kalbu. Jadi orang bermoral itu eling, waspada, ngerti apik, ngerti elek. Harus bisa membedakan. Kalau belum bisa, gak ada gunanya ilmu. Ilmu itu untuk menerangi, membuat kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Berarti cirinya orang berilmu bisa membedakan dua hal ini. Selain eling, waspada, dia juga tahu baik dan buruk. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagaimana di banyak teori yang lain, bahwa yang namanya pengetahuan itu sangat erat berhubungan dengan perilaku, dengan kebaikan, dengan moralitas. Dan moralitas sangat erat berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi yang pertama, orang berilmu itu secara moral eling dan waspada, dan secara moral bisa membedakan baik dan buruk. Secara moral juga orang yang berilmu mudah memberi maaf. Jadi den ngaksamo kasih sipaning sesami. Ya nanti bisa dicek lagi waktu kita ngaji tentang memberi maaf. Orang yang tidak mau memberi maaf menunjukkan dia merasa penting, merasa besar. Ada nilai sombongnya dalam dirinya. Dan orang berilmu pasti tidak sombong. Karena semakin orang berilmu, semakin dia sadar bahwa masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Maka dia mudah memaafkan orang lain. Jadi den ngaksamo kasih sipaning sesami, dan terhindar dari perbuatan tercela dan sifat angkara murka. Oke. Kemudian kalau memang mampu, ikutilah dari buku, termasuk Wedotomo. Banyak-banyak membaca, karena buku-buku moral. Banyak membaca, meskipun katanya Mangkunegoro, meskipun tidak persis, tapi buku, ajaran, petuah, pedoman itu pemandu kita, kompas kita. Ya kita tidak bisa jadi orang kalau persis kayak yang di awal tadi, ngelakoni kanthi laku, eling waspada, itu tidak mungkin ada orang sempurna. Tapi kita berusaha ke sana, rujukan kita ke sana. Kayak orang melakukan perjalanan ke dalam diri, itu kan perjalanan yang ya nggak mesti nyampe, tapi kamu sudah ada di jalur yang benar. Kalau sudah nyampe luar biasa. Jadi ikuti semua ideal tadi dari buku-buku, dari petuah-petuah, untuk kita jadi manusia yang mulia, manusia utama. Dan selain milih kebaikan juga menghindar dari kejahatan. Cirinya apa sih orang yang ditelan angkara murka itu? Adalah kareme anguwus-uwus, uwo setan ono mung janjine muring-muring. Salah satunya cirinya itu yang saya ambil, yang hari ini sering kita lihat. Sukanya marah-marah, mencaci maki, isinya ndak ada, sing penting nesu. Amung janjine muring-muring, uwo setan ono. Hari ini banyak orang yang asal marah. Gara-gara temennya marah, dia ikut-ikutan marah. Kayak orang demo itu loh, gantian marah ke atas panggung. Kenapa? Temennya marah, dia ikut marah. Jadi padahal kalau ditanya jenengan ki nesu napa, mungkin dia ya bingung. Marah sama siapa? Nggak jelas juga. Marah tentang apa? Titik salahnya di mana? Kadang juga tidak jelas. Yang penting teriak-teriak. Uwo setan ono. Pokoknya pinginnya bengok-bengok, nesu-nesu. Ada yang itu cirinya orang tadi tidak pinter, tidak bisa mengendalikan diri.